Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmul Fauzi dengan NIM 18054 dan teman saya. Saya Wahyu Oktavian, ini 18018.059. Kali ini saya akan menjelaskan tentang XML dari tugas proyek yang telah kami kerjakan. Nah, ya di sini ada activity login. Activity login menggunakan linear layout, image view, text view, dan menggunakan edit text agar bisa menginputkan username dan password. Nah, di sini activity main. Activity main di sini menggunakan relative layout, image view untuk menampilkan gambar, menu, dan fasilitas. Dan juga ada menu logout, button logout keluar dari aplikasi. Dan di sini ada lokasi bank sampah. Lokasi bank sampah di sini masih menggunakan relative layout, button untuk menambahkan bank sampah, informasi bank sampah, dan menggunakan list view yang terhubung sama database SQLite. Ini ada daftar harga sampah. Daftar harga sampah menggunakan image view, text view juga, dan ada button untuk fasilitas setor atau dijemput. Fasilitas setor terhubung dengan My Maps yang menggunakan fragment. Dan di sini ada fasilitas jemput. Fasilitas jemput di sini menggunakan edit text untuk menginputkan informasi nasabah ketika ingin sampahnya dijemput oleh bank sampah terdekat, menginputkan harga sesuai harga yang telah ditentukan dalam aplikasi dan memasukkan berat sesuai dengan berat sampahnya. Ada fitur untuk menghitung agar melihat hasil dari sampah. Dan di sini ada button submit untuk konfirmasi agar sampahnya bisa dijemput. Di sini activity buat bs.xml. Activity ini untuk menginputkan informasi tentang bank sampah yang baru menggunakan edit text seperti biasa dan button untuk menyimpan. Di sini ada activity update bs.xml. XML ini berfungsi untuk mengupdate informasi yang telah diinputkan pada activity buat BS. Dan di sini ada activity lihat bs.xml. XML ini bertujuan untuk melihat informasi yang telah diinputkan pada activity buat tadi. Di sini ada text view dan ada button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan di sini ada data helper.java. Data helper ini berfungsi sebagai database agar bisa membuat beberapa tabel untuk inputan update atau info bank sampah tadi. Nah, di sini ada tabel bank sampah yang berisi nomor, nama, jam, fasilitas, dan alamat. Dan juga ada tabel login. Tabel login ada username dan password. Dan di sini ada login activity.java. Login activity.java terhubung sama data helper yang berisi username dan password. Di sini jika username dan password tidak sesuai, maka akan gagal. Jika sesuai pada tabel yang telah dibuat tadi, maka login berhasil dan masuk ke halaman main activity. Berikutnya ada main activity.java. Saya akan menjelaskan pada main activity Java pada fitur logout. Pada fitur logout ini menggunakan intent keluar agar bisa kembali ke login activity. Selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya, Wahyu.
Oke, di sini saya akan menjelaskan job desk saya, yaitu membuat main activity, create bank sampah, jemput sampah, lihat bank sampah, list harga, key maps, dan update bank sampah. Pertama, main activity ini yaitu berisi tentang intent setiap tombol jika diklik. Di sini jika mengklik tombol lokasi, dia akan pergi ke info bank sampah.java. Kemudian jika klik tombol list harga, dia akan pergi ke list harga.java. Kemudian jika mengklik tombol store, dia akan pergi ke tampilan my maps.java. Kemudian jika klik tombol jemput, dia akan pergi ke activity jemput sampah.java. Setelah main activity, kita pergi ke info bank sampah. Info bank sampah fungsinya ialah untuk mengkoneksikan database ke layout activity bank sampah. Di situ ada button buat. Jika button buat diklik, ia akan pergi ke buat bank sampah. Kemudian ada button. Button ini fungsinya intent untuk menuju ke My Maps atau tampilan Google Maps. Kemudian di sini ialah fungsi untuk melihat list view data bank sampah yang telah kita buat tadi. List view-nya, jika diklik salah satu list view, ia akan memunculkan alert dialog yang berisi tentang melihat bank sampah dan update bank sampah, kemudian delete bank sampah. Lalu dibuat bank sampah ini fungsinya untuk membuat data bank sampah baru dengan menginsertkan data nomor, nama, jam, fasilitas, dan alamat dari teks ke string. Jika berhasil, ia akan memunculkan tos berhasil. Dan dilihat bank sampah, fungsinya ialah hanya untuk melihat database yang ada di list view tadi, yang bisa kita lihat di activity lihat PS. Kemudian update bank sampah, fungsinya yaitu untuk mengedit data yang sudah kita buat tadi, data bank sampah. Lalu delete bank sampah, dia ada di info BS tadi. Setelah itu ada maps. Maps ini berfungsi untuk menyimpan titik lokasi bank sampah di dalam Maps API. Untuk membuat Maps API, kita harus membuat key maps dahulu di Google API. Di sini saya sudah membuat Google API dan mendapatkan key seperti berikut. Nah, ini kode API-nya ini, dan ia akan dipanggil di dalam Android Manifest dengan metadata Google Android Geo API Case. Di Android Manifest, kita menggunakan use permission dengan akses find location dan akses external storage. Di sini, untuk memulai activity, ia akan memulai di login activity, tidak di main activity. Oke, itu saja. Kita akan running aplikasinya. Nah, di sini kita akan masukkan nama pengguna atau username sebagai admin, terus password. Mungkin berhasil. Kita akan pergi ke lokasi bank sampah. Lokasi bank. Ini ada data yang sudah dibuat tadi. Bisa melihat infonya. Kemudian bisa update bank sampah. Kemudian bisa dihapus. Untuk melihat lokasinya, ada button di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah tempat-tempat yang sudah kita inputkan di Maps Java tadi sebagai berikut. Sini kita bisa langsung menuju ke lokasi yang tersedia di Tools Maps API. Klik tombol ini.
ia akan menuju ke aplikasi Google Maps. Nah, ini. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan bank sampah, data bank sampah, misalkan data berhasil dibuat. Dan kita pergi ke harga. Harga ini hanya menampilkan tampilan harga sebagai berikut. Di sini juga ada store. Bisa langsung store ke bank sampah. Dia akan pergi ke Maps Activity tadi. Kemudian jemput, dia akan pergi ke activity jemput. Lalu untuk fasilitas store ini ia menampilkan API Maps yang kita buat tadi. Kemudian jemput, dan jemput kita menginputkan informasi dari nasabah. Contoh, di sini juga bisa menghitung harga yang kita dapatkan dari sampah kita. Misalnya kita mau menyetor sampah dengan kategori kayu, yaitu harga 3.000 per kilogram. Masukkan harga 3.000 dan misalnya kita mempunyai berat yaitu 5 kg. Untuk hasil yang kita dapatkan adalah 15.000. Kemudian kita submit, ada muncul alert yaitu untuk konfirmasi. Jika kita klik OK, dari bank sampah akan menjemput sampah ke alamat yang kita inputkan tadi. Jika tidak, ia akan dibatalkan. Oke, muncul tos berhasil. Silakan tunggu. Untuk logout, ini tombol logout. Jika klik logout, ia akan logout aplikasi. Oke, itu saja presentasi dari kami. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.